Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, untuk adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari kita ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, untuk ketua kelasnya dipersilahkan untuk memimpin doa, silahkan. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk itu doa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Hari ini kita dipertemukan di dalam pembelajaran fisika kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita gunakan waktu kita pada hari ini dengan baik untuk belajar menuntut ilmu, kemudian kita gunakan masa muda kita sebaik-baiknya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kakak mau absen terlebih dahulu ya. Baik, adik-adik sekalian, tolong didengarkan namanya. Ramadhania. Hadir, Ibu. Baik. Andiweni. Hadir, Ibu. Anissa Nuzakia. Hadir, Ibu. Watarti. Hadir, Ibu. Asriadi. Hadir, Bu. Muhammad Irsyad Kahar. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Baik, adik-adik sekalian, kita memasuki pembelajaran kita hari ini. Jadi, pembelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan magnet dan induksi magnet. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini dan masuk ke inti dari materi kita, Ibu persilakan kalian buka bukunya terlebih dahulu ya. Tolong dibaca baik-baik. Nanti Ibu kasih, kakak kasih pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi waktu untuk membaca bukunya saya kasih 10 menit ya. Baik, sudah selesai? Oke, sudah lewat ya waktunya 10 menit. Jadi, baik, kita masuk ke materi. Nah, sebelum dari itu, saya mau tanya kepada adik-adik sekalian, apa yang kalian ketahui tentang magnet? Baik, silakan kepada adik Watarti. Baik, terima kasih kesempatannya, Ibu. Yang saya ketahui mengenai magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Oke, baik. Ada lagi? Ya, dipersilakan. Kalau menurut saya, kalau magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Oke. Jadi, apakah ada yang mau tambahkan jawabannya? Ya, silahkan. Magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Ada lagi? Tidak. Ya, silahkan. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Jawaban dari adik-adik sekalian. Jawabannya beragam-ragam, tapi semuanya benar. Jadi magnet itu adalah seperti yang dikatakan saudari Watarti tadi, bahwa benda yang mampu menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Kemudian saudara Ramadia menambahkan, tapi dengan benda-benda yang khusus. Terus ditambahkan lagi oleh saudari Anissa. Ya, yang hampir sama dengan jawabannya dengan saudari Ramadhania. Semuanya betul ya adik-adik sekalian. Jadi di dalam magnet itu dia itu tidak sembarang menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Dia itu ada benda khusus yang hanya mampu ditarik oleh magnet. Dan baik,
saya ingin bertanya lagi, benda-benda apa saja yang mampu ditarik oleh magnet? Baik, saya persilahkan kepada saudara Suryadi. Baik, jadi benda-benda yang ditarik magnet itu seperti besi, logam, itu saja. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi betul ya apa yang dikatakan saudara Asriyadi, teman kalian Asriyadi, bahwa yang mampu ditarik oleh magnet itu seperti logam, besi, dan lain-lainnya. Nah, selain magnet, di dalam materi kita mengenai magnet, ada yang disebut dengan induksi magnet. Ada yang mau jawab, apa itu induksi magnet? Oke, saudara Muhammad Irsyad Kar, dipersilahkan. Induksi magnet adalah buat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Baik, oke. Terima kasih atas jawabannya. Jadi sudah tepat ya yang dijawabkan oleh teman kalian, bahwa induksi magnet adalah kemampuan suatu bahan untuk menjadi magnet karena dikenai suatu arus. Jadi suatu arus listrik yang mengalir di dalamnya sehingga menghasilkan magnet. Baik. Jadi bahasan kita kan mengenai magnet. Tadi sudah dijawab bahwa magnet itu dia adalah suatu benda yang mampu menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, tapi benda-benda itu memiliki sifat khusus. Nah, di dalam magnet itu terdapat 3 jenis bahan yang hanya mampu ditarik oleh magnet. Yaitu apa saja tadi sudah dijelaskan, tapi itu bendanya langsung, bukan pengelompokannya. Nah, untuk pengelompokannya itu ada yang dinamakan bahan ferromagnetik. Nah, bahan ferromagnetik ini adalah suatu bahan yang kemampuannya itu sangat besar untuk menarik, ya bisa ditarik oleh magnet. Nah, seperti tadi yang disebutkan oleh teman-teman kalian Asriyadi, itu seperti besi, logam, nikel, baja, dan lain-lainnya. Itu adalah termasuk bahan-bahan dari ferromagnetik itu sendiri. Kemudian ada lagi kelompok jenis bahan yang mampu ditarik oleh magnet itu adalah paramagnetik. Nah, seperti apa itu paramagnetik? Nah, kalau ferromagnetik itu dia mempunyai kemampuan yang besar untuk menarik, ya, ditarik oleh suatu magnet, sedangkan paramagnetik itu dia itu kemampuannya lemah. Bisa, tapi dia tidak cukup kuat seperti ferromagnetik, bahan yang berasal dari ferromagnetik. Nah, contohnya seperti apa? Ada yang bisa sebutkan? Seperti apa itu bahan-bahan yang termasuk dalam paramagnetik? Jenis bahan yang tergolong dalam paramagnetik. Ya, dipersilakan adik Anissa Nursakia. Contohnya itu seperti kaca, kayu, dan aluminium. Oke, aplaus ya untuk temannya. Ya, itu ya termasuk bahan-bahan dari paramagnetik. Nah, selain paramagnetik yang mempunyai kemampuan lemah untuk bisa ditarik oleh magnet, ada lagi bahan yang paling lemah dan tidak bisa untuk ditarik oleh magnet. Apa itu? Plastik, Ibu. Ya, plastik. Nah, contohnya itu plastik. Nah, yang disebutkan di dalam sini adalah dia magnetik. Nah, bahan yang mengandung dari ini sudah cocok tadi disebutkan oleh saudara Watarti bahwa yang termasuk bahan dia magnetik adalah kertas. Oke, aplaus lagi ya untuk temannya. Oke. Kita masuk ke materi kita. Nah, apa itu magnet? Tadi sudah dijelaskan apa itu magnet. Jadi magnet adalah benda yang mampu menarik benda lain dari jarak jauh seperti besi dan nikel. Dan di mana juga adik-adik sekalian bahwa magnet itu mempunyai 2 kutub seperti dengan arus listrik, punya kutub positif dan kutub negatif. Sedangkan untuk magnet itu dia punya 2 kutub juga, tapi dinamakan kutub utara dan kutub selatan, yang bisa saling tarik menarik. Dimana kalau dia bertemu dengan sesama kutubnya pasti akan terjadi tolak menolak. Sedangkan jika ia bertemu dengan lawan jenisnya, berarti dia saling tarik menarik. Begitu jadi dalam kehidupan
Nah, cara kerja dari magnet ini ada yang bisa jelaskan selain yang saya paparkan di atas? Bagaimana cara kerja dari magnet? Ya, silakan adik Ramadhania. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik menarik. Oke, terima kasih kepada saudara Ramadhania. Silakan diberi aplaus. Nah, begitu ya dari cara kerja itulah cara kerja dari magnet, yaitu dia kalau bertemu dengan sesama jenisnya berarti dia itu akan saling tolak menolak. Kalau bertemu dengan yang lawan jenisnya maka dia akan saling tarik menarik. Nah, tadi dijelaskan juga mengenai jenis-jenis dari magnet. Ternyata di sini ada tambahan adik-adik sekalian. Di antara dari 3 yang tadi saya jelaskan itu ternyata ada tambahan lain dari jenis magnet itu sendiri, yaitu ada dinamakan magnet alami. Kemudian ada yang dikatakan dengan magnet buatan. Kemudian ada dibilang elektromagnetis. Nah, magnet alami itu seperti apa? Apa itu magnet alami? Ya, silakan. Magnet alami adalah jenis magnet yang sudah memiliki sifat magnet secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Oke, sudah cocok ya yang dijawab oleh teman kalian. Jadi magnet alami itu memang betul-betul alami, tidak ada campur tangan dari manusia. Ya, contohnya itu seperti bebatuan. Memang itu batu. Ada satu batuan yang dimana batu itu tuh betul-betul dia itu ada sifat magnet di dalamnya, mengandung unsur-unsur magnet di dalamnya, bisa menarik besi. Kemudian ada dibilang magnet buatan. Seperti apa itu magnet buatan? Kalau misal magnet alami itu ada campur tangannya manusia, berarti magnet buatan itu dia itu ada campur tangannya manusia, dia itu dibuat oleh manusia. Nah, seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti apa itu magnet? Ya, kayak ada magnet batang, ada magnet ada magnet lingkaran. Nah, contoh yang paling sering kita lihat adalah kompas. Itu kompas dia ada magnetnya. Nah, untuk elektromagnetis ini dia adalah ada yang bisa jawab? Oke, saudara Anissa Nursakia. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan media rambat dan membawa medan listrik serta medan magnetik. Sudah tepat, sudah cocok tapi kurang tepat. Ya, silahkan saudara Muhammad silakan. Elektromagnetik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Dalam rangkaian listrik yang menghasilkan gaya gerak listrik dan medan elektromagnetik. Oke, dari aplaus untuk temannya ya, kedua temannya ya. Jadi itu ya, elektromagnet itu sudah dijelaskan tadi sama temannya. Jadi untuk elektromagnetik ini, untuk mau lebih tahu lebih dalam, akan ada nanti percobaan yang akan saya berikan kepada kalian. Nah, percobaan ini akan dilakukan secara demonstrasi satu persatu, dan nanti saya akan bagi kelompok menjadi 2. Jadi nanti kalian akan satu persatu, satu kelompok itu lakukan percobaan tersebut. Baik, kita lanjut ke materi tak sedikit. Sudah tadi dijelaskan mengenai apa itu induksi magnetik. Jadi induksi magnetik itu adalah proses memproduksi medan magnet dengan menggerakkan benda magnet di dekat kumparan kawat yang terhubung dengan sumber listrik. Ini berkaitan dengan elektromagnetik nanti yang akan kita lakukan percobaan. Kemudian cara kerjanya bahwa medan magnetik ini yang bergerak memotong kawat dan menghasilkan arus listrik di dalamnya. Dan semakin cepat pergerakan magnet, maka semakin besar daya listrik yang dihasilkan di dalam kawat. Nah, penerapannya banyak, khususnya di dalam penerapan yang paling banyak itu digunakan untuk induksi magnet itu adalah
seperti pembangkit listrik, transformator, generator, dan motor listrik. Baik, penerapannya tadi sudah dijelaskan ya. Langsung saja kakak mau bagi kelompoknya. Ini bisa jadi ini kelompok 1, kelompok 2. Oke. Baik, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, kakak kasih ya. Baik, silakan diisi dulu datanya. Silakan dibaca baik-baik dulu LKPD-nya, baru saya mau jelaskan sedikit mengenai alat dan bahan dari percobaan kita hari ini. Jadi sudah ya dilengkapi datanya. Jadi adik-adik sekalian, bahwa percobaan kita ini terdiri dari beberapa bahan. Yaitu yang pertama ada baterai, alat dan bahan. Ada baterai, ada pentul, ada klip, ada paku sama kawat tembaga. Di sini sudah saya lilit ya kawat tembaganya ke paku. Kemudian ada peniti. Peringatan saya buat adik-adik sekalian dalam melakukan percobaan ini, sebaiknya pakai ki tisu. Kalau mau mau disambungkan kawat tembaganya ke baterai, karena ini nanti toh kalau tidak dikasihkan tidak kasih tisu, panas tangan tak, karena ada arus yang mengalir, panas tangan tak. Nah, jadi hati-hati jadi pokoknya pakai ini tisu. Sudah saya siapkan tisu. Jadi ini tisu 2 kelompok ini sudah bisa pakai jangan dirusak-rusak. Baik, siapa kelompok pertama? Saya persilahkan ya untuk melakukan percobaan. Silahkan untuk kelompoknya. Di sana. Di sini, Mas. Di sini, Mas. Ini. Tuh sudah terangkat berarti ini sudah belum lama-lama ini sudah ada sudah jadi magnet mini, jadi elektromagnetik, sudah menghasilkan magnet. Nah, silahkan selanjutnya. Jadi dia berhasil dan dia bisa angkat. Terlalu kuat angka aja, tapi terlalu besar ya anunya. Oke. Oke. Jadi kelompok 1 sudah lakukan percobaan ini. Silahkan selanjutnya diisi datanya ya, isi datanya dan jawab evaluasinya, kemudian simpulkan, nanti dipresentasikan di depan. Baik, untuk kelompok 2 silahkan naik. Ya, dulu sambungkan nih masing-masing ujung kawat ke kutub baterai. Klip dulu. Amatnya apakah ini klip terangkat? Apakah ini dari bahan ini sudah menghasilkan magnet atau tidak? Kalau menghasilkan bagus caranya. Berarti salah gini. Oh. Nanti tidak terangkat semua. Oke. Terangkat sembarang isi. Karena tidak cukup di bahanku. Kelompok 2 sudah, silahkan dijawab ya pertanyaannya, evaluasinya, dan kemudian buatkan kesimpulan, nanti dipresentasikan. Ya, sama-sama.
Jadi sudah selesai dijawab RKPD-nya, nomor kerjanya? Sudah Ibu. Oke, saya persilakan untuk kelompok yang sudah selesai mempresentasikan hasil jawabannya di depan. Dan kelompok lain dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan ya, atas kritikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan, di mana dari hasil lilitan pertama yaitu dia kami menghasilkan yaitu 2, kemudian di lilitan kelima itu pada dipakai. Silahkan. Saya mau bertanya, apa yang terjadi ketika jumlah lilitan pada paku itu bertambah? Apakah terjadi perubahan antara arus yang menarik benda-benda disedikannya, apakah dia bertambah atau tidak kalau lilitannya banyak? Izin bertanya ke kelompok 1. Jadi saya bertanya tentang eksperimen tadi terkait lilitan kawat. Apakah lilitan kawat ini berpengaruh untuk energi yang dihasilkan untuk magnet? Tingkat seberapa pengaruh lilitan dari magnet tersebut? Baik, terima kasih Ibu. Kami dari kelompok 1 terima kasih. Di atas kesempatan yang diberikannya Ibu, adapun data hasil pengamatan yang tadi dipraktikumkan, di mana tadi yang pertama kan jumlah lilitannya itu 3, yang adapun alat dan bahannya itu yang digunakan itu ada 3, ada paku, klik. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk memberikannya, jangan sampai ada pertanyaan. Baik, saya terima kasih. Pertanyaan saya, mengapa tadi pada saat itu dengan paku, peniti dan klik tadi tertarik kemudian termasuk dalam bagian magnet mana? Apakah paramagnetik, paramagnetik, kayak itu tadi semua benda-benda itu tadi. Terima kasih. Baik, pertanyaan saya yaitu coba dijelaskan hubungan antara arus listrik dengan kekuatan elektromagnetik. Contoh lagi, Pak. Iya, dipersilakan. Kekuatan apa yang mempengaruhi kekuatan elektromagnetik? Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dengan itu kami tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua hasil jawabannya beragam dan semuanya unik-unik ya jawabannya. Saya juga apresiasi yang bertanya ini betul-betul semuanya aktif. Saya bisa kasih nilai A+ semua. Baik, kita sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi adapun kesimpulan kita dan nilai penting yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, bahwa magnet dan induksi magnet adalah suatu teknologi yang sangat penting dalam kehidupan modern pada saat ini. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi, dari pembangkit listrik hingga kartu ATM yang kita gunakan dalam sehari-hari, dan menjadi dasar dari banyaknya teknologi modern. Adapun juga untuk perkembangan masa depan, bahwa teknologi dari magnet dan induksi magnet ini terus berlanjut dengan penemuan dan aplikasinya dalam berbagai industri dan memainkan peran penting dalam masa depan energi dan teknologi. Adapun penutup, yaitu magnet adalah suatu induksi magnet. Magnet dan induksi magnet adalah suatu subjek yang sangat menarik dan penting dalam ilmu fisika. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mau kasih kalian soal untuk dikerjakan dan dikumpul sebelum selesai pembelajarannya.
Saya kasih waktunya ini 10 menit saja, Dek, karena sudah mau selesai. Oke, silakan dikerja. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah selesai melaksanakan pembelajaran kita hari ini dengan lancar, dan juga semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini juga bermanfaat dan bisa digunakan dan bisa diamalkan sampai seterusnya. Baik, akhir kata kita sama-sama berdoa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.